Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan untuk menit-menit ke depan, kita fokus, kita sembah Dia. Kita nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Karena saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau malam hari ini. Tuhan sudah memimpin dari pagi sampai malam hari setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini kami mau menikmati hadirat Tuhan yang indah. Kami merasakan sukacita dari Tuhan, merasakan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Naikkan mazmur-Mu, penyembahan-Mu buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari sama-sama nyatakan, sungguh kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Mujizat masih ada dalam hidupku. Kau yang sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Oh nikmati hadirat-Mu, menikmati semua kebaikan-Mu.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berhadirat-Mu memenuhi setiap kami malam hari ini. Biar mujizat-Mu terjadi atas setiap kami Tuhan. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Oh haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Tidak ada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Karenanya kami mau percaya dengan iman kami Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Mari dengan imanmu naikkan pujian ini. Oh tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sekali lagi naikkan. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Yes, Jesus. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu kami percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Satu-satunya tempat kami percaya Tuhan, yang kami percaya karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah.
punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang sanggup. Engkau Allah yang bekerja senantiasa dalam hidup kami, Tuhan. Sebab itu hati kami mau berkata, Tuhan, bahwa kami percaya penuh. Kami meletakkan seluruh pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab hati kami, Tuhan, kami percaya hanya di dalam nama-Mu, Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya Bukan karena melihat, kami percaya, namun karena Tuhan, firman-Mu yang selalu digenapi. satu hal yang kami percaya hanya Ku percaya firman-Mu, Tuhan. bukan karena Engkau yang melihat, berjanji, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. hati kami percaya Kau satu-satunya. Kami percaya Tuhan, Pengharapan dalam hidupku. Engkau kekuatanku, Tuhan, yang kami percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami pegang teguh, Tuhan, bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Sebab itu sama-sama dengan iman yang teguh, dengan hati yang penuh di hadapan Engkau, kami mau katakan, Tuhan, kami percaya Engkau. Hanya nama Yesus. yang sanggup melakukan perkara besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya, Tuhanku, Ajaib, amin. Kau turun tangan memulihkanku. Katakan, aku percaya Engkau dahsyat. dahsyat, Oh, Kau Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhan, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, amin. Kau turun tangan memberkatiku.
percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya oh Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Satu kali lagi mari dengan iman sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yang kami percaya, segala pujian hormat kami bagimu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Pertemukan kami kembali di Mezbah Doa. Biarlah anugerah-Mu terus melimpah atas setiap kami Tuhan. Saat kami sungguh-sungguh mau rindu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara, selamat malam. Ya, kita terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus berharap kepada Dia dan terus mencari anugerah dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie, saya Ibu Heni dari Tegal. Saya sering ikut Mezbah Doa. Setiap malam saya ikut. Ibu Pendeta Debbie, saya mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sudah melakukan pekerjaan yang baik, yang luar biasa, yang sudah saya rasakan begitu dahsyat. Dulu saya juga pernah minta tolong Ibu doakan dan kita pernah berdoa bareng Ibu Debbie Basir. Karena saya mengalami sukar sekali untuk tidur. Jadi Ibu pernah menelpon saya dan berdoa untuk bisa tidur ya. Tapi setelah saya berdoa, saya mengalami sukar tidur ya. Untuk bisa tidur saya sukar sekali. Tapi setelah saya berdoa bersama dengan Ibu Debbie, setiap hari saya juga terus berdoa memohon secara pribadi agar Tuhan tolong dan saya disembuhkan dari susah tidur. Sekarang saya sudah sembuh Ibu dari sulit tidur. Dan sekarang saya setiap malam sudah bisa tidur dengan pola tidur yang sangat baik. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Juga lewat Ibu Debbie Basir yang sudah mau menolong berdoa bersama dengan saya. Untuk memohon anugerah Tuhan Yesus. Tuhan yang baik. Doa saya semoga Ibu dipakai lebih dan lebih lagi dalam pelayanannya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Amin. Iya, dari seorang ibu yang mengalami sulit tidur ya, memang saudara tidak gampang ya, bahkan banyak orang harus memakai obat tidur. Dan Ibu pernah juga ya berdoa bersama dengan saya lewat telepon ya, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan agar kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan damai sejahtera. Bahkan kesembuhan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan.
Kita lanjutkan sekarang pembacaan firman Tuhan. Kita masuk ya, masih tetap di Bilangan ya, pasal 21 kemarin kita sudah masuk. Yang kemarin kita sudah membaca kisah bagaimana ular ya, Tuhan kirim ular tedung untuk membinasakan umat Israel karena mereka memberontak lagi terhadap Tuhan. Dan banyak di antara mereka yang mati dipagut ular. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil tongkat tembaga. Dan tongkat itu berubah menjadi ular. Tongkat itu dibuat saudara untuk menjadi satu tiang ya. Dan tongkat yang berbentuk ular itu ditaruh saudara, dan setiap orang yang dipagut ular dan melihat tongkat itu akan tetap hidup dan tidak mati. Lalu Musa membuat ular tembaga ya, jadi dari tembaga dibuat bentuk ular, dijadikan tiang. Kalau saudara yang pernah pergi ya melihat itu patung, ada tugu monumen dari ular tembaga. Sekarang kita lanjut Bilangan 21 ayat yang ke-10 ya, di sana tentang judul perikopnya perjalanan ke daerah Moab ya. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot, berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Seret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ya ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan dan dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahilil, dari Nahilil ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Iya saudara, kita melihat di sini ya bagaimana Tuhan menuntun bangsa itu melewati jalan demi jalan, lembah demi lembah. Ya, dan kita lihat di sini ya, tadi dikatakan di dalam kitab peperangan Tuhan, itu kemungkinan besar menunjukkan kepada kumpulan nyanyian atau puisi mengenai kemenangan pada waktu itu saudara ya. Dan kita melihat di sana tadi dikatakan ya, bangsa ini dituntun Tuhan berjalan lewat daerah satu ke daerah lainnya. Lalu kita lanjut, tidak bahas banyak pembahasan di sana, kita lanjut kepada ayat yang 21. Peperangan melawan Sihon, Raja Hesibon. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, Raja orang Amori dengan pesan, izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu di jalan besar saja. Kami akan berjalan sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Dan sesampainya di Yahaz berperanglah ia melawan orang Israel.
24, tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke lembah Yabok, sampai kepada Bani Amon. Sebab ya batas daerah Bani Amon itu kuat. Dan orang Israel merebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori di Hesibon dan segala anak kotanya. Sebab Hesibon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan Raja Moab yang lalu dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Saudara, kita melihat di sini ya mereka itu meminta izin untuk melewati daerah ya demi daerah. Ketika mereka sampai ke daerah orang Amori, mereka meminta izin saudara untuk lewat, tetapi Sihon tidak mengizinkan. Malah dia kirim laskar untuk berperang melawan orang Israel. Dan akhirnya dia kalah dan orang Israel menduduki negerinya saudara. Sebenarnya kalau dia kasih mereka lewat aja ya bisa tidak ada peperangan, maka tidak ditaklukkan. Tetapi ya karena itulah ya. Itulah sebabnya penyair-penyair berkata, datanglah ke Hesibon, baiklah dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu. Sebab api keluar dari Hesibon, nyala dari kota kediaman Sihon yang memakan habis Armoab, yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Celakalah engkau ya Moab, binasa engkau ya bangsa Kamos. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon, raja orang Amori. Kita telah menembaki mereka, Hesibon binasa sampai ke Dibon. Dan kita menanduskannya sampai ke Novah yang terbentang sampai ke Medeba. Jadi kita melihat di sini Allah menyatakan saudara penyertaannya bagi mereka. Tadi disebut Kamos. Apa itu Kamos? Ya, Kamos itu adalah dewa bangsa Moab yang disembah sebagai dewa perang. Akan tetapi Allah yang palsu ini tidak dapat menolong bangsa itu ketika mereka berperang melawan Israel. Allah orang Israel itu lebih kuat dari semua dewa-dewa perang bangsa Kanaan. Jadi mereka itu menyembah sosok dewa yang namanya Kamos ya, dan Kamos itu adalah dewa perang bangsa Moab yang dianggap sakti bahkan bisa memberikan kemenangan. Tapi terbukti ketika mereka melawan orang Israel, berperang melawan Israel, dewa mereka tidak dapat membela mereka sehingga mereka kalah dan Israel memenangkan pertempuran. Terbukti bahwa orang Israel memiliki Allah yang dahsyat. Kita lanjutkan saudara, tinggal sedikit kita akan selesaikan pasal 21. Peperangan melawan Og raja Basan. Demikianlah orang Israel, ayat 31 sekarang. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaeser ya. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaeser, mereka merebut segala anak kota Yaeser dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og raja Basan beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya, seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun daripada mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas, lalu mereka menduduki negerinya. Ya, saudara, kita melihat ya bagaimana Tuhan menyertai bangsa ini. Allah meyakinkan Musa
bahwa musuh Israel telah ditaklukkan bahkan sebelum peperangan dimulai. Allah ingin memberikan satu peneguhan maju berperang. Karena kita melihat di sini tidak ada sungut-sungut dari bangsa itu. Mereka nggak marah-marah, mereka nggak bersungut sehingga Tuhan memberi kemenangan. Ya, hal yang sama juga Tuhan mau berikan buat setiap kita hari ini, saudara, percayalah. Masalah apapun yang ada di depanmu, musuh seberat apapun yang ada di depanmu, percaya bahwa ya kita punya Tuhan yang menyertai kita. Ya, bahkan ada prajurit-prajurit sorgawi yang siap menolong kita yang mungkin tidak terlihat. Apapun masalah seberat apapun di depanmu, saudara hadapi dengan iman, percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Ya, tetaplah melangkah di dalam iman, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan akan selalu beserta memberikan kita kemenangan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Engkau mengajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Sekalipun banyak masalah, tantangan di depan kami, bahkan bangsa Israel melewati kota-kota yang berkubu, orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat. Tetapi Tuhan telah menyatakan bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang lebih besar daripada dewa-dewa perang orang-orang Kanaan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah yang besar, Allah yang menyertai kami. Karena itu kami tidak akan kalah dengan persoalan hidup, masalah, tantangan yang kami hadapi. Kami tidak akan pernah kalah. Kami akan maju berperang bersama dengan Tuhan. Masalah apapun di depan kami mau percaya, andalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kami tahu Engkau tidak pernah kurang cara untuk memberikan kami kemenangan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan Tuhan yang berat. Biarlah jalan keluar yang dari Tuhan boleh kami alami. Kami percaya kami akan melihat kebesaran Tuhan dan kami akan bersaksi bagi kemuliaan hormat nama-Mu. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit malam ini, Tuhan jamah dan lawat. Hamba berdoa sembuhkan setiap sakit penyakit apapun dalam nama Yesus. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Perkatakan, saudaraku percaya ada kesembuhan. Kalau sakit ini terjadi karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, yang ingin lepas, yang ingin terlepas dari minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, rokok, kemabukan, judi, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepahitan, amarah, dendam. Kami buang semua itu di dalam nama Yesus. Tuhan, lepaskan setiap kami. Berkati mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus, anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Tuhan juga memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang mengalami masalah-masalah yang pelik dalam keuangan, hutang piutang. Tuhan, Engkau beri jalan keluar asal kami mau bertobat. Bagi yang ingin menjual asetnya, Tuhan pertemukan dengan pembelian terbaik. Kami percaya jawaban atas setiap persoalan kami ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami taruh segala kekhawatiran kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang ambil alih segalanya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawat bangsa ini, jamah bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri yang ada, lembaga-lembaga pemerintah, ketua-ketua daerah, kepala-kepala daerah dimanapun berada, bahkan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Engkau lawat. Hujan pertobatan tercurah, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka Bapa. Jamah dan lawat bangsa ini, hujan pertobatan tercurah sungguh-sungguh sehingga orang-orang berbalik meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan. Dan Engkau temukan di bangsa ini ada orang-orang benar yang berdiri bagi kepentingan bangsa ini di hadapan Tuhan. Berkati juga seluruh bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu.
Bahkan Engkau berikan penyertaan-Mu Tuhan, hadirat kuasa-Mu yang menjamah sehingga orang bertobat berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu, bahkan apapun yang kau lakukan dengan tanganmu dibuatnya berhasil. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.